Shalom saudari semua, kita lanjut lagi pendalaman Alkitab kita masih dalam seri Panca Indera Rohani, dan hari ini kita akan terus melanjutkan tentang pengecapan rohani bagian kedua, spiritual taste saudari. Lanjut aja, tapi kita lihat review dulu dari minggu lalu saudari. Ini dari minggu lalu, Anda bisa lihat detailnya minggu lalu bahwa pengecapan rohani ini dibandingkan dengan pengecapan daging, yaitu setelah kejatuhan manusia, pengecapan jasmani itu berbeda saudari. Kalau yang daging itu adalah menurut apa yang dilihat manusia. Anda bisa melihat dalam kisah kejatuhan di dalam Kejadian 3, di mana Hawa melihat buah itu menarik, manusia yang melihat. Tetapi kalau Tuhan dalam penciptaan, dia Tuhan yang melihat baik, semua itu baik ya. Kemudian berdasarkan ketertarikan, tetapi kalau yang dari Tuhan, karya Tuhan, Tuhan menciptakan punya tujuan, ya, melihat pada tujuan Allah, sehingga akhirnya karena hanya sekedar ketertarikan saat itu, manusia hanya melihat pada saat itu juga, saudari. Seringkali kita hanya melihat persoalan kita hanya saat itu doang. Kita menilai kebaikan Tuhan hanya karena melihat pergumulan saat itu, tanpa melihat cakupan semuanya, saudari. Ini yang sering salah, ya. Itu yang namanya bersifat duniawi dan bersumber pada keinginan manusia, bukan pada keinginan ataupun tujuan Tuhan. Hasilnya adalah kita sudah melihat bahwa hal yang ini, pengecapan rohani, akan membuat kita bersyukur, saudari. Tetapi yang ini nggak akan pernah membuat kita puas. Ketika kita mengecap dengan keinginan-keinginan yang daging saja, nggak pernah akan puas, saudari. Dan beda lagi yang lain adalah hal yang dari Tuhan. Pengecapan rohani bersumber dari Allah. Allah sediain dulu, dia pencipta yang baik, dia Bapa yang baik, dia sediakan dulu, baru manusia tinggal menikmatinya. Tetapi kalau pengecapan yang hebat daging akibat kejatuhan, itu manusia tentukan mana yang baik. Oh, ini baik, lalu dia kejar, saudari. Ya, misalkan dia pikir, oh, uang itu baik, lalu dia kejar uang. Bukan udah ada, dia kejar kekayaan. Lalu, oh, ini yang baik adalah yang sedang model sekarang adalah penampilan, maka dia kejar penampilan. Oh, yang sekarang yang penting adalah yang dia inginkan adalah prestis, kelihatan hebat, gengsi, dia kejar gengsi, saudari. Ya, ini dia. Tetapi kalau di sini enggak, saudari. Di sinilah kita menimbulkan kepuasan. Kalau di sini kita melihat apa yang disediakan Allah, itu kita bisa nikmatin. Karena apa yang Allah sediakan itu selalu sempurna dan baik adanya, saudari. Ya, sebab itu dalam setiap keadaan kita bisa menikmati. Contohnya apa yang Allah sediakan adalah keselamatan. Ya. Keselamatan tidak dipengaruhi oleh keadaan, apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah sediakan berdasarkan karya Allah, dan tujuannya adalah semua, bukan sebagian, seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita diselamatkan, saudari. Ya. Sehingga kalau keadaan kita saat ini, sesaat ini kurang baik, bukan berarti Anda nggak bisa bersyukur. Anda bisa tetap bersyukur karena keselamatan itu sudah terjamin, sehingga nggak dipengaruhi, dan itu paling mahal harganya. Ya. Oke, dan lanjut aja bahwa Allah menyediakan dahulu, dan kita lihat dari bahasan kemarin bahwa apa aja sih Allah inginkan kita kecap, kita nikmatin. Karena semakin sama sekali panca indera jasmani, yaitu pengecapan, semakin Anda kecap, semakin Anda kunyah sesuatu, maka nutrisinya semakin tersedot, nutrisinya semakin terekspos, artinya semakin tersedia buat kita, saudari. Ya, demikian juga dalam rohani Tuhan yang kita akan lihat adalah 4 hal yang Tuhan mau kita lihat. Satu adalah pribadi Allah, kedua adalah firman Allah. Kecaplah firman Tuhan itu, nikmatin firman Tuhan. Lalu anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ketika kita disuruh kecap adalah hidup di dalam terang, saudari. Kenapa? Karena seringkali hidup dalam terang itu nggak enak, bertentangan dengan dunia. Tetapi ketika kita tahu kebenaran dan kita mulai latih, maka nikmat sekali hidup dalam terang itu. Amin. Ya. Nah, hari ini kita mulai aja satu aja. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kita bisa melatih melakukannya. Sama seperti pengecapan jasmani, mata, telinga, ya, hidung, lidah Anda, ya, bagian mulut Anda, dan kemudian juga kulit Anda, semua diproses pada akhirnya di otak kita, signal-signalnya. Demikian juga pengecapan rohani, semua tergantung dari pola pikir. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda taruh, apa yang Anda anggap penting, itu dia yang menentukan, saudari. Ya. Jadi pertama, kalau orang bilang, hei, kecap pribadi Allah. Pribadi Allah yang bagaimana kita kecap? Saudari, apakah Allah Tritunggal?
Bukan saudara, bukan tentang itunya, tetapi sesungguhnya ketika Anda mengecap, sesungguhnya Anda sedang mengecap karakternya. Seseorang ketika Anda, saya menikmati berjalan sama dia, sesungguhnya Anda ngomong, saya menikmati berjalan dengan dia karena karakternya. Jadi ketika Anda menikmati seseorang, Anda sedang menikmati karakternya, saudari. Ya, itu yang benar, saudari. Ya. Jadi ketika, saya menikmati berteman dengan dia. Kenapa? Karena kesabarannya, kebaikannya, itu karakternya, saudari. Ya. Tapi kalau, saya menikmati karena kecantikannya, penampilannya, itu sementara, itu bukan karakter. Pada akhirnya, Anda nggak akan nikmati karena itu sudah jadi biasa, dan akhirnya juga berubah. Ya, nggak mungkin orang akan terus sama. Makin umur, penampilannya berubah. Oke ya, saya nggak terlalu panjang, nggak usah, Anda tahu sendiri. Kemudian, ya, tentang pengecapan, kalau Anda pertama disuruh mengecap pribadi Allah, karakter Allah, Anda harus yakin dulu bahwa pribadi ini sama seperti dalam indera pengecapan itu, sesuatu yang Anda masukkan ke mulut untuk Anda kecap, Anda harus yakin itu tidak beracun, itu aman, dapat dipercaya. Demikian juga, ketika Anda disuruh mengecap Allah, karakter Allah, Anda harus tahu bahwa Allah ini dapat dipercaya, dan dia di pihak Anda, dia baik sekali, sehingga aman, saudari. Ya. Dan Allah bilang, dia di pihak kita. Allah membuktikannya dengan memberikan anaknya yang tunggal mati buat kita, saudari. Sehingga dia sangat aman dan dapat dipercaya. Lalu kemudian, apa sih karakter apa Pak yang saya harus kecap? Dan kita ngelihat ada firman Tuhan. Pertama kali Allah menyatakan siapa dia adalah dalam kitab Keluaran. Ketika Musa minta Tuhan menunjukkan kemuliaannya, saudari. Kemuliaan Tuhan menaruh Musa di balik batu, kemudian Tuhan berjalan di depannya, dan Musa melihat belakangnya aja, Allah berjalan di depannya dalam Keluaran 34 ayat 6, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya, bahasa Inggrisnya itu adalah karakter-karakter Allah. Compassionate, gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness, saudari. Ya, nah kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena lebih menunjukkan, saudari. Tapi pada akhirnya kita akan melihat juga bahasa aslinya. Ya, pertama kita akan melihat dulu bahwa apa yang Tuhan mau kita nikmatin ketika kita ngerti ini. Pertama, penyayang. Kata penyayang ini bahasa aslinya adalah rakum, saudari. Dan rakum ini adalah akar kata dari rekhem, yang artinya sama dengan rahim. Anda tahu rahim, tempat bayi ada di kandungan seorang ibu. Jadi Anda melihat sendiri ketika dikatakan penyayang, bukan sekedar penyayang biasa. Ini berhubungan dengan perasaan sayang dari pribadi yang kalau kita bandingkan seorang ibu gitu ya, untuk anaknya yang merupakan bagian dari dia, saudari, ya, bagian karena bayi itu kan ada di dalam. Rahim itu ada di dalam seorang ibu. Ya, dia mengasihi bukan rahimnya tapi bayinya itu, saudari, ya, di dalam rahim itu, ya. Sehingga itu dia. Dan ketika seorang wanita mengasihi bayi dalam rahimnya, maka dia bukan hanya sekedar elus-elus perutnya, saudari, tetapi dia juga mulai melakukan tindakan untuk membuat rahimnya itu, bayi di dalam rahimnya itu mendapatkan yang terbaik, makan yang terbaik, dijaga yang terbaik, bertumbuh dengan terbaik, saudari. Amin ya. Jadi inilah rakum, penyayang Tuhan adalah perasaan sayang yang begitu dalam, karena itu menjadi bagian dia. Anda dan saya dikasihi Tuhan karena Tuhan melihat Anda itu adalah bagian dia. Ya. Dan sama seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya, melindungi anaknya, sehingga bertindak untuk menjaga, melindunginya. Demikian juga Tuhan, karena Tuhan melihat Anda dan saya harus dilindungi, dijagai, ditumbuhkan, ya, disuplai dengan segala yang dibutuhkan, karena Anda dan saya Tuhan lihat rentan. Bahkan sesungguhnya ini rahim ini yang berbicara tentang rahim seperti perasaan seorang ibu ini enggak 100% menunjukkan sayangnya Tuhan. Karena di dalam Yesaya dikatakan, kalau seorang ibu bisa melupakan bayi dalam kandungannya, aku enggak. Artinya apa? Kasih sayang Tuhan, perasaan sayang Tuhan ini melampaui dari perasaan sayang yang bisa dilihat, diperlihatkan
dari seorang ibu yang dianggap sayangnya itu paling kelihatan, saudara, ya, terutama ketika memiliki anak bayi dalam kandungannya. Jadi Anda melihat Rahab ini, penyayang ini adalah rasa sayang Tuhan yang begitu dalam, ya, karena Anda bagian dari Dia, kita ada bagian dari Tuhan, sehingga rasa sayang ini bukan hanya sekedar dia ngomong doa aku sayang kamu, tapi dia ekspresikan dalam tindakan. Dia memberikan putranya, dia sediakan kita, dan dia melihat kita rentan sehingga dia tidak mengharapkan kita mampu melakukan, tetapi dia yang sediakan, saudari. Tetapi kita harus nikmatin. Bagaimana respon kita menikmatinya? Ini lihat cara kita mengecap, ya, karakter penyayang Allah adalah kita seperti bayi, saudara. Kita melekat dan tinggal tenang di dalam segala situasi kita, karena kita tahu kita ada di dalam Dia. Dia begitu sayang kita. Dia yang menyediakan, sama seorang ibu yang menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayinya, yang melindungi keberadaan bayinya, saudari. Demikian juga cara kita mengecap Tuhan adalah jadilah seorang bayi yang di dalam rahim, yang tinggal tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita bisa tenang. Dia akan cukupi kita. Dialah yang menyediakan kita. Cara mengecap kasih sayang Tuhan, saudari. Dan ini harus kita mulai sampaikan, mulai ubah pola pikir, sehingga akhirnya setiap hari kita bangun, setiap hari kita mulai menyadari, terus menyadari bahwa Tuhan, aku disayang Tuhan. Tuhan seperti menyayangi aku. Aku seperti bayi dalam rahim. Aku melekat sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dipelihara, dijaga sama Tuhan. Aku bisa tenang. Itu cara kita menikmati. Akhirnya kita akan melihat keindahan Tuhan. Nah, saudara, karakter kedua adalah pengasih, saudari, ya. Dan kata pengasih di sini adalah kanun ataupun bahasa Latinnya charis. Dan kita tahu arti charis adalah kasih karunia. Jadi pengasih ini bermakna adalah Tuhan ini yang selalu memberikan kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan bukan karena kelayakan kita, saudari. Kita nggak layak, tapi Tuhan berikan dan Dia yang bayar. Itulah pengasih maksudnya, ya. Bagaimana sikap kita? Cara kita mengecap karakter Allah yang penuh kasih ini adalah kita menyadari bahwa kita ini nggak layak, sehingga tapi tetap diberikan. Akhirnya kita bisa bersyukur, saudari. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan harus menolong kita, Tuhan harus menyediakan segala kebutuhan kita. Tuh, saudara, kita nggak layak, tetapi Tuhan sediakan, Tuhan tolong. Itulah anugerah. Dan lebih lagi adalah keselamatan. Kita nggak layak, tapi Tuhan tetap selamatkan kita. Inilah cara kita menikmati. Saudara, nggak ada daripada kita karena perbuatan yang membuat Tuhan harus bergerak, menolong kita, menyediakan kita. No. Sehebat apapun kita juga. Daud menyadari hal ini. Dia katakan, Daud dalam Mazmurnya, Tuhan jangan berhitung-hitungan dengan kami. Artinya jangan lihat hitung-hitungan dengan perbuatan kami. Sebab kalau engkau berhitung-hitungan dengan kami, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan. Gak ada. Kita juga. Mungkin kita pikir, saya sudah melayani, saya sudah pelayanan, saya sudah diakon, apapun juga gelar Anda. Saya sudah bertindak sosial, saya memberi banyak. Saudara-saudari, itu baik, tetapi itu tidak membuat Anda layak. Karena saudara-saudari, hati kita nggak beres, pikiran kita nggak beres aja sudah nggak membuat kita nggak layak. Siapa yang berani jamin bahwa kita itu semua bersih? Sebab itu segala yang kita terima itu adalah anugerah. Dan saatnya kita mulai bersyukur. Bukan karena apa? Kalau kita merasa kita layak, kalau kita dapat sedikit, Tuhan saya layak dapatnya ini 1 juta, tapi saya hanya dapat 10.000. Wah, Tuhan gak adil nih. Kita susah bersyukur, tapi kalau Tuhan, saya gak layak, tapi saya dapat ini 10.000 juga. Saya bersyukur, saudara. Amin ya. Sebab inilah yang membuat kita bisa menikmati Tuhan. Yang malah tahu bahwa kita tuh gak layak. Dan ketiga adalah panjang sabar ataupun long suffering, saudara. Panjang sabar ini intinya adalah begini. Allah tidak bertindak dikuasai emosi, tapi kasih. Karena salah satu definisi kasih dalam 1 Korintus 13, kasih itu panjang sabar.
Jadi ketika Allah bertindak bukan dikuasai emosi, namun dia bertindak berdasarkan kasih. Artinya apa? Anda sendiri tahu, manusia sering kalau dagingnya, dia bertindak karena emosi. Saudari. Ya, coba aja Anda berkendaraan di tempat yang padat, yang macet, emosi menuntun kita. Tapi sekarang kita harus mulai tahu bagaimana kita mengecapin kesabaran, panjang sabar Tuhan adalah mulai mengedepankan kasih bukan emosi. Saudari, ya, bagaimana kita mulai sadari Tuhan itu memperlakukan saya berdasarkan kasih bukan karena emosi. Kalau emosi udah saya ditepak, saya udah nggak tahu bagaimana. Tapi karena Tuhan mengedepankan kasih panjang sabar, maka saya dilakukan dengan kasih bukan emosi. Demikian juga sekarang saya bisa menikmati kasih Allah kalau saya mulai berlaku sama. Saya mulai mengedepankan kasih dan bukan emosi. Dan yang kemudian adalah berlimpah kasih setia Tuhan. Nah, berlimpah kasih ini adalah bahasa aslinya hesed, saudara-saudari. Hesed itu nggak bisa diterjemahkan kasih doang atau kasih setia. Nggak bisa diterjemahkan satu kata, tetapi hesed ini kira-kira adalah kasih yang tidak pernah berhenti, tidak pernah bersyarat, dan tidak dipengaruhi oleh respon dan keadaan kita, saudara. Inilah hesed. Ya, dalam Yeremia dikatakan, aku berketetapan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi, nggak berubah, terus-menerus, nggak pernah berhenti. Ya, nah itu dia. Allah mempunyai karakter hesed, berlimpah hesed. Jadi bukan hanya hesed doang, tapi berlimpah. Ya, dia nggak pernah berhenti mengasihi kita, apapun respon dan apapun keadaan kita, saudari. Dan bagaimana respon kita? Respon kita kalau Allah itu berlimpah dengan hal yang begini, respon karena dengan hesed ini, kasih yang nggak dipengaruhi dengan keadaan kita, respon kita, saudara, kita harus mulai kenalin itu dan mulai terima. Wow, inilah yang terindah dalam hidup saya, hesed Tuhan. Saya dikasihi tanpa batas, saya dikasihi tanpa syarat, saya dikasihi kekal. Dan kemudian kita balas mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Mengasihi diri bukannya self-pity. Sebab begini saudara, kalau Anda mengasihi seseorang, maka Anda merawat orang tersebut, Anda membuat orang tersebut jadi tambah baik, tambah sehat, saudara, tambah segar, betul? Demikian kalau ketika Anda mengasihi diri, Anda harus membuat tubuh, jiwa, dan roh Anda terus bertumbuh ataupun juga segar, saudara-saudari. Ya, jadi respon kita bagaimana dengan karakter Tuhan yang berlimpah hesed? Respon kita adalah setiap hari, Tuhan, aku terima uluran tangan kasih-Mu, sehingga aku bisa mengasihi Engkau. Allah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Dia. Sehingga aku bisa mengasihi sesama dan aku bisa mengasihi diriku dengan memperlakukan diriku dengan benar. Aku tidak membuat tubuhku jadi rusak, aku nggak membuat jiwaku juga jadi tertekan. Aku juga mau memilih rohku bersekutu dengan Roh Kudus. Ini dia saudara reaksinya. Ingatkan itu setiap hari di dalam pikiran kita. Dan terakhir adalah berlimpah setianya. Dalam bahasa aslinya emet, saudara. Ya, setia. Ya. Dan saudara, ini juga yang berkembang kemudian menjadi kata amin. Jadi ketika Anda katakan amin artinya apa? Iya, karena kesetiaan Tuhan itu terjadi. Ya, kira-kira kayak begitu. Nah, berlimpah setia beremet itu artinya bagaimana? Kenapa Tuhan setia? Karena Dia tidak berubah. Dia dapat bersedia kokoh, karena Dia nggak berubah dan Dia kokoh, kita dapat bersandar. Dan Dia juga terpercaya, saudara. Bagaimana kita mengecap karakter Tuhan yang berlimpah setia? Dengan percaya tanpa keraguan dan bersandar total. Saya mau akan mengatakan semua ini mudah dan saya sudah bisa. Enggak, saudari. Ini adalah suatu melatih terus aktivitas yang terus kita harus latih dari di pola pikir sehingga akhirnya kita bisa menikmati pribadi Allah dan semakin lama kita nikmatin, semakin indah, semakin manis, akhirnya kita semakin menginginkan itu aja. Dunia tidak lagi mempersona kita. Jangan sekedar nyanyi, dunia tidak lagi mempersona tanpa kita mulai melatih pola pikir kita. Semakin kita mulai mengecap karakter-karakter Tuhan, akhirnya kita bisa menikmati keindahan Tuhan dan akibatnya dunia tidak lagi mempersona kita.
Bukan kita nggak menginginkan dunia, bukan kita nggak tinggal di dunia lagi, tetapi tidak mempersona kita lagi. Ketika kita mulai mengecap Tuhan, hasilnya jiwa kita semakin teguh, saudara. Kita semakin tenang, kokoh. Kita penuh dengan kedamaian, penuh kasih, pengharapan, dan iman, saudara. Jiwa kita. Amin, saudari. Jadi, inilah kita latih yuk. Karena ketika kita hanya tambah pengetahuan tanpa mulai mempraktekkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti orang-orang ahli Taurat. Hanya tahu doang, nggak pernah lakukan, malah menaruh beban di orang-orang. Tapi kita nggak, yuk bikin komitmen, saudara, lakukan, praktekkan, mulai dengan pola pikir. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.